Natal itu kelahiran Yesus, kelahiran juru selamat. Memperingati kelahiran juru selamat yaitu Yesus Kristus. Iya. Kira-kira kalau menurut Mbak seperti apa memaknai toleransi itu? Kalau menurut saya toleransi ya bersatu dalam hal dunia itu tadi. Bersatu Jadi nggak dalam urusan memandang dunia. agama. Jadi ya Contohnya agamamu misalkan, agamamu, iya. agamaku. Ya dipertanyakan sih. Itu ya. Kalau umpama kayak tadi sholawatan Iya. ya, ditanyakan itu gereja apa masjid, Gitu ya kan? Nah ini berdasarkan ini kita mengalir ya. Ini kita mengalir dipertanyakan itu gereja atau masjid ya. Kalau masjid itu tempatnya memang ya. Tapi kalau sholawatan di gereja ya dipertanyakan ya. Ini ada apa gitu ya? Kok aneh kelihatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, malam hari ini saya bersama dengan seorang tamu yang cukup istimewa. Beliau bernama Mbak Sarah. Nanti bisa kenalan lebih dekat. Beliau ini adalah seorang Kristiani, dan malam hari ini kita akan berbicara tentang dialog lintas agama dan juga bicara tentang toleransi, makna toleransi, termasuk juga terkait dengan perayaan Natal yang kemarin dirayakan oleh umat Kristiani tanggal 25 Desember. Baik, langsung saja Mbak Sarah bisa dikenalkan nama lengkapnya, terus kemudian alamatnya dan segala sesuatu yang terkait dengan pribadi. Monggo. Shalom, nama saya Sarah. Alamat saya di Gentong. Saya beragama Kristiani. Aslinya mana? Aslinya kalau orang tua Bapak Batak, Ibu Palembang. Bapak Batak, Ibu Palembang. Sekarang tinggal di Pasuruan. Penganut Kristiani ya. Iya. Baik, terus kemudian tadi mungkin bisa dijelaskan sebelum Kristiani beragama Katolik. Jadi mengenal agama Katolik juga ya. Iya. Terus kemudian menikah, sekarang ikut suami dan beragama Kristiani atau Kristen Protestan ya. Iya. Bisa dijelaskan mungkin Mbak sekilas tentang perbedaan Katolik dan Kristen? Perbedaannya yang saya tahu ya. Iya, saya tahu Mbak. Katolik itu mengakui Bunda Maria sebagai Ibu Yesus. Ada bulan-bulan Bunda Maria, ada doa-doa Rosario juga. Kalau di Kristen itu langsung ke Yesus. Kalau Kristennya. Baik, terus kemudian yang berikutnya lagi yang ingin kita tanyakan, ini bagian daripada dialog lintas agama yang menurut saya perlu ya, adanya kita bangun peradaban dialog lintas agama dalam rangka untuk menjalin toleransi tadi itu. Yang kedua terkait dengan perayaan Natal Mbak. Ini kadang-kadang umat Islam masih belum memahami betul makna Natal itu seperti apa, sehingga ada sebagian umat Islam itu yang ikut merayakan. Ada yang ikut mengucapkan selamat, ada yang bahkan sampai ikut merayakan di dalam rumah ibadah, di dalam gereja. Bahkan ada yang sholawatan, ada yang al-banjarian, ada yang ceramah. Nah, kita ingin tahu yang sebenarnya makna Natal ini apa? Jadi sebelum kita menghukumi perayaan Natal, kita harus tahu dulu Natal itu apa. Jadi kita ingin menggali Natal itu sebenarnya apa, Mbak Sarah? Natal itu kelahiran Yesus, kelahiran juru selamat. Memperingati kelahiran juru selamat yaitu Yesus Kristus. Iya. Jadi hari kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia ya. Iya. Nah ini pengertian, dan memang kalau kita lihat secara mudah di berbagai literatur, referensi, atau buka saja di Google, itu
ketik makna Natal secara bahasa itu apa, secara istilah itu apa. Nanti juga akan diketahui kurang lebih memang seperti itu ya, sebagai juru selamat. Atau di dalam kitab Injil mungkin juga ada sebutan sebagai anak Tuhan, Anak ada. Tuhan. Sebagai anak Tuhan juga ada ya. Jadi itulah keyakinan seorang Kristiani bahwasanya Natal itu adalah merayakan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, atau ada juga yang disebut sebagai anak Tuhan juga. Baik, itu sahabat ya. Jadi sudah fix, sudah clear makna Natal, sehingga nanti kita baru bisa menghukumi. Kalau Anda mencari pengertian Natal di Al-Quran, tidak ada Mbak. Di hadis tentang Natal nggak ada. Atau di berbagai referensi kitab klasik makna Natal nggak ada Mbak. Kalau ingin tahu makna Natal, tanyalah kepada orang Kristen. Nah, baru setelah kita tahu, baru kita bisa menghukumi bagaimana umat Islam seharusnya bersikap ketika umat Nasrani sedang merayakan Natal. Jadi terima kasih atas jawabannya. Yang berikutnya lagi, kita ingin membangun peradaban dialog sekaligus ingin membangun peradaban toleransi. Jadi kalau dalam Islam itu toleransi itu begini Pak. Dalam Islam itu toleransi itu biarlah umat Islam meyakini agama Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, selain Islam tidak benar. Begitu juga biarkanlah umat Nasrani meyakini agama Nasrani yang benar, selain Nasrani tidak benar. Umat Hindu, Buddha, Katolik yang lain-lain silakan meyakini agamanya yang benar, selain agama mereka tidak benar. Itu hak asasi manusia, hak asasi untuk berkeyakinan yang tidak boleh diganggu-gugat, tak boleh diintervensi. Itu keyakinan yang paling mendasar. Jadi biarlah masing-masing ini meyakini agamanya yang paling benar, agama lain tidak benar. Tetapi tidak boleh mencaci, tidak boleh menghina, tidak boleh mengganggu, tidak boleh menghalang-halangi, tidak boleh menyakiti, apalagi sampai menteror. Itu tidak boleh. Inilah makna toleransi yang sebenarnya menurut Islam. Nah, kalau dalam Islam begini Mbak, dalam Islam itu kalau umat di luar Islam itu istilahnya itu disebut dengan istilah kafir. Nah, kalau dalam Kristiani disebut apa istilahnya? Kalau selain umat Kristiani sebutannya apa? Kalau Disebut umat Kristiani itu domba yang tersesat. Jadi selain yang beragama Kristen itu disebut domba yang tersesat. Nah, itu keyakinan Mbak begitu kan ya. Sama juga keyakinan umat Islam, selain Islam disebut kafir. Lah masing-masing ini keyakinan tidak boleh diganggu. Biarkan umat Islam meyakini hanya agama Islam yang benar, selain Islam disebut kafir. Lah umat Nasrani silakan meyakini Nasrani yang benar, selain Nasrani domba yang tersesat. Nah, tinggal kita saling bertoleransi, yaitu membiarkan, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak menghina. Itu toleransi menurut Islam. Kira-kira kalau menurut Mbak seperti apa memaknai toleransi itu? Kalau menurut saya toleransi ya bersatu dalam hal dunia itu tadi. Bersatu jadi nggak dalam urusan memandang dunia. agama. Jadi ya Contohnya agamamu misalkan, agamamu, iya. agamaku. Berarti sama ya, lakum dinukum waliyadin ya istilahnya dalam Islam itu. Cuma dalam urusan dunia kita bekerja sama. Nah, saya pikir ini sama. Ya, saya pikir ini sama. Jadi kalau dalam Islam juga sama. Artinya lakum dinukum waliyadin, yang kata Mbak tadi, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu dalam Islam disebut lakum dinukum waliyadin. Nah, cuma dalam urusan dunia kita tetap bersatu. Ya misalkan membangun jalan, membangun jembatan, jual beli, terus kemudian bermuamalah yang lain, kemudian misalkan urusan sosial kemanusiaan, bantu bencana korban yang ada di Semeru misalkan, atau korban bencana yang ada di berbagai belahan Indonesia, kita sama-sama, nggak ada masalah. Itulah toleransi. Tapi kalau dalam urusan agama, kembali tadi itu ya, agamamu agamamu, Agamaku agamaku. kalau Mbak melihat gini ya, ini kita mengalir saja, Jadi kalau Mbak melihat ada umat Islam ikut merayakan Natal, sampai masuk ke gereja, kadang-kadang ada yang ngasih hadiah, terus ikut merayakan juga. Kadang-kadang ada juga yang sampai baca sholawatan di gereja. Menurut Mbak melihat itu seperti apa? Ya dipertanyakan sih.
gitu ya. Kalau umpama kayak tadi sholawatan Iya. ya, ditanyakan itu gereja apa masjid, Gitu ya. ya kan? Nah ini berdasarkan ya, ini kita mengalir ya, ini kita mengalir, dipertanyakan itu gereja atau masjid ya. Kalau masjid itu tempatnya memang ya. Ya. Tapi kalau sholawatan di gereja ya dipertanyakan ya, ini ada apa gitu ya, kok aneh kelihatannya ya. Ya sama anehnya kalau misalkan ada seorang Kristen terus nyanyi lagu rohani di masjid. Di Ya, masjid. aneh juga gitu ya. Dipertanyakan juga. Jadi memang sekarang banyak hal yang aneh, tapi kadang karena sudah menjadi kebiasaan atau karena dibenarkan oleh orang-orang liberal, akhirnya lama-lama menjadi tidak aneh lama-lama. Makanya Atau kita mungkin mereka itu salah mengartikan toleransi. salah mengartikan toleransi. Jadi mungkin mereka masuk ke gereja, oh ikut Natal, ya namanya Dianggap itu toleransi ya. Ya. Padahal sebenarnya tidak begitu ya. Toleransi itu ya silahkan yang Kristen beribadah sesuai agamanya, jangan diganggu, jangan ikut campur. Yang Islam juga begitu, silahkan beribadah sesuai agama Islam, jangan diganggu dan jangan ikut campur. Baik, yang paling akhir Mbak Sarah, mungkin pesan kepada masyarakat agar kita ini sebagai antar umat beragama bisa tetap rukun, bersatu di dalam urusan dunia tadi itu, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan kepada masyarakat umum. Ya, rata-rata selama saya bergaul, ya puji Tuhan sih nggak ada yang membahas tentang agama, walaupun cuma beberapa. Cuman saya minta kalau memang kita berbeda, ya udah terima perbedaan, jangan mengungkit agama dalam pertemanan. Terkadang itu, oh agamamu gini, itu nyakitin, walaupun kita di luar biasa, itu nyakitin. Iya. Jadi ya udah kalau berteman ya udah berteman secara fisik gini, jangan ngungkit-ngungkit agama. Jangan ngungkit agama, betul. Apalagi sampai terus kemudian bisa menyinggung ya, bisa menyinggung agama lain. Nah, inilah ya makanya kita perlu membangun peradaban dialog tadi itu. Iya. Ya, membangun peradaban dialog sehingga masing-masing tahu, oh ini saya tidak boleh menyentuh wilayah ini ya. Misalkan menyinggung masalah agama yang kita tidak ngerti agama dalam agama Kristen itu seperti apa, tapi kok ikut-ikutan dalam agama Kristen itu bisa menimbulkan ketersinggungan, Mbak. Ya, jadi misalkan ada seorang contoh ada seorang penceramah ya, ceramah di gereja, terus ngomong tentang agama Nasrani. Ini juga bisa menimbulkan ketersinggungan tadi itu. Ya, kalau tidak benar nanti ada yang tersinggung nanti. Ya, baik dari umat yang beragama Islam maupun umat yang beragama Nasrani itu sendiri. Jadi ayolah kita jaga persatuan dengan cara memperteguh toleransi, memperkuat toleransi tanpa ikut campur dalam agama lain. Jadi tidak usah ikut campur. Yang Kristen jangan ikut campur urusan agama Islam, yang agama Islam jangan ikut campur urusan agama Kristen. Kira-kira begitu. Dalam urusan duniawi, ayo kita saling bersatu ya. Baik, sahabat Amazing Pasuruan, sehingga sekarang menjadi sangat jelas makna Natal sebagaimana disampaikan oleh penganut Kristiani Mbak Sarah, bahwasanya adalah kelahiran, definisi Natal adalah kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat atau sebagai anak Tuhan. Sehingga ketika kita mengucapkan selamat Natal, itu berarti selamat atas kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Dan ini tentu ada kaitan dengan masalah akidah ya, sehingga di dalam Islam itu kalau kita mau mengkaji kitab masalah fikih Sulam Taufik misalkan, di situ dijelaskan bahwasanya murtad itu atau riddah itu ada riddah qauliyah, ada fi'liyah, ada i'tiqadi. Ada yang terkait dengan lisan, ucapan, itu bisa mengantarkan orang menjadi murtad. Ada yang berkaitan dengan perbuatan, misalkan seperti sujud kepada matahari, sujud kepada manusia, kepada selain Allah. Itu gerakan itu, perbuatan itu bisa mengantarkan orang menjadi murtad. Itu fi'liyah atau keyakinan, i'tiqadi. Dia tidak melakukan sujud, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dalam hatinya berkeyakinan, misalkan meragukan keesaan Allah, meragukan kebenaran Al-Quran, dan sebagainya, menolak hukum Islam, di dalam hatinya dia keberatan dengan hukum Islam, itu i'tiqadi, keyakinannya mengantarkan pada murtad. Termasuk ucapan ini juga bisa mengantarkan seseorang kepada murtad. Naudzubillah. Makanya perlu diluruskan, ini terkait dengan akidah. Kita harus betul-betul hati-hati, jangan sampai kita ini salah dalam mengartikan sesuatu.
Dianggap selamat Natal itu selamat atas kelahiran Nabi Isa sebagai nabi misalkan. Ya berbeda. Natal itu pengertiannya bukan kelahiran Nabi Isa sebagai nabi, tapi tadi sudah dijelaskan langsung oleh beliau Mbak Sarah tadi itu. Kalau mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa sebagai nabi nggak ada masalah. Tapi masalahnya Nabi Isa lahirnya juga bukan 25 Desember. Jadi janganlah mau dikecoh oleh orang-orang yang liberal, orang-orang yang kadang-kadang tidak mengerti agama tapi sok bicara agama. Atau orang-orang yang memang kadang-kadang menggunakan dalil agama untuk memanipulasi, membohongi umat. Nah ini harus kita luruskan sahabat ya. Kalau misalkan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mbak Sarah, nggak ada masalah Mbak Sarah. Berarti saya mengakui kelahiran Mbak Sarah pada tanggal sekian, saya ucapkan selamat ulang tahun. Atau Mbak Sarah nanti kalau punya putra, sekarang sudah berkeluarga ya, sudah berkeluarga, nanti kalau misalkan punya putra, terus kemudian saya mengucapkan selamat atas kelahiran putranya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena nggak ada kaitan dengan teologi tadi itu, dengan keyakinan tadi itu. Atau Mbak Sarah buka usaha misalkan, bekerja, saya ucapkan selamat ya, semoga sukses usahanya, nggak ada masalah. Karena urusan dunia tidak ada kaitan dengan keyakinan. Jadi kira-kira itu yang pesan yang ingin kita sampaikan. Dan memang kalau kita mau melihat bagaimana sejarah Kanjeng Nabi, ketika ada perayaan agama lain, ibadah agama lain, Kanjeng Nabi lakum dinukum waliyatin, tidak pernah mengatakan selamat hari Natal, selamat hari perayaan agama-agama yang lain, Yahudi dan sebagainya. Sahabat-sahabat Nabi juga sama. Tidak pernah satupun ada sahabat Nabi yang mengucapkan selamat hari besar agama lain. Kemudian kalau kita melihat generasi tabi'in, tabi'in, ulama salafus soleh, termasuk juga imam madhab, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak ada. Kalau kita melihat ulama mutaakhirin, waliullah zaman-zaman sekarang katakanlah sebelum ini ya, Wali Songo juga tidak pernah dalam sejarahnya ikut mengucapkan apalagi ikut merayakan hari besar agama lain. Kalau di Pasuruan, Kiai Hamid juga tidak pernah sekalipun ikut mengucapkan apalagi merayakan hari besar agama lain. Lakum dinukum waliyatin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Seperti yang dijelaskan Mbak Sarah tadi, ayo kita bertoleransi sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, tidak boleh mengganggu, tidak boleh ikut campur, tidak boleh menghina, mencaci, apalagi sampai menteror. Haram hukumnya dalam Islam. Kalau dalam Kristen saya pikir juga sama, tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci, tidak boleh mengganggu, tidak boleh apalagi menteror. Termasuk juga tidak boleh ikut campur, ikut serta dalam urusan agama orang lain. Jadi mungkin ini sahabat Amazing Pasuruan, pesan yang ingin kita sampaikan adalah ayo kita jaga kesatuan, persatuan Indonesia sesama anak bangsa dengan cara saling bertoleransi. Bagaimana caranya bertoleransi? Yaitu lakum dinukum waliyatin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, seperti yang disampaikan oleh Mbak Sarah tadi itu. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Mbak, terima kasih atas waktunya Mbak Sarah. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita ketemu lagi, kita dialog lagi. Baik, demikian wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.